Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlinda Ardianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 12 Surabaya. Pada video kali ini berisikan kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya sekolah di SMP Negeri 12 Surabaya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang meliputi pemberian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terdapat dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk menambahkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan disinilah kita sebagai seorang pendidik harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri para peserta didik. Kesimpulan yang keempat adalah tentang motivasi perilaku manusia, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Siapa sih seorang manajer itu? Nah, guru berperan sebagai seorang manajer bahwa mereka mempersilahkan para peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya mereka sendiri. Nah, kemudian posisi seorang manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan para peserta didik menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atas keberhasilan pada diri mereka sendiri. Kesimpulan berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan para peserta didik. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan seorang peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan keterkaitannya juga dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Berikut ini adalah keterkaitannya. Yang pertama, budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian yang kedua adalah budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan berikutnya adalah budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, berikutnya adalah refleksi diri sendiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diterapkan dalam diri kita sendiri, diimplementasikan dalam tindakan, dan didiseminasikan kepada rekan sejawat atau sekolah. Kemudian, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari tentang segitiga restitusi, ternyata kita sebagai pendidik harus menjadi manajer bagi peserta didik, serta saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman saya dalam pengimplementasian segitiga restitusi adalah ketika kasus peserta didik tidak membawa atribut dengan lengkap, yaitu hasduk atau dasi pramuka. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki sesuai dengan apa yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya adalah nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima adalah, menurut Anda,
Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika peserta didik berbuat kesalahan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi seorang manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi para pejuang pendidikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.